Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, yang awalnya merupakan perkara dugaan suap dalam pengisian jabatan sekretaris daerah, meluas ke perkara lain. KPK menemukan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah terlibat dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ambi, yang menegaskan sudah mengembalikan amplop dari Suhardiman tanpa sekalipun mengetahui isinya dan merasa tidak memiliki hak atas amplop itu. Menhut mengaku mengembalikan amplop melalui ajudannya pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum Suhardiman Ambi ditangkap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Menhut Raja Juli mengaku tidak pernah menerbitkan surat maupun keputusan yang mengubah status kawasan hutan menjadi area penggunaan lain di wilayah Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun ya di Kuantan Singingi yang dalam otoritas saya keluarkan menjadi non kawasan hutan atau APL. Jadi sekali lagi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman semua, saya memiliki komitmen ya untuk memberantas korupsi, akan bekerja sama, akan kooperatif dengan KPK. KPK masih menyelidiki soal amplop Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK menyatakan mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi tidak serta-merta menghapus pidana seseorang, serta membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni soal amplop yang dibawa Bupati Suhardiman saat pertemuan, serta mendalami isi pertemuan antara Bupati dengan Kementerian Kehutanan terkait pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Jadi Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan untuk tadi ada pengurusan terkait rekomendasi pelepasan HPT. Jadi memang untuk isi pertemuannya dan tadi ada amplop atau tidak itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho menilai pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli sebagai informasi awal yang harus diselidiki ada tidaknya tindak pidana. Menurut saya sebagai informasi awal, sebagai bukti awal yang ada dugaan suatu peristiwa sebelumnya. Karena nggak mungkin, tadi katakan ujuk-ujuk memberikan. Pasti ada suatu peristiwa sebelumnya. Justru itu menjadikan sebagai petunjuk. Bisa juga menjadi nanti meringankan. Tapi paling tidak sebagai bukti awal untuk mengungkap atas kasus-kasus sebelumnya. Atau atas suatu peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sehingga menjadikan terang bahwa ada suatu tindak pidana dan siap untuk dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyoroti soal kewenangan melepas kawasan hutan berada di Kemenhut, sehingga KPK akan mendalami pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli pada 2 Juni 2026 sebagai bagian dari proses penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Riau menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bupati Suhardiman Ambi sempat bertemu Raja Juli di kantor Kementerian Kehutanan tanggal 2 Juni lalu. Kontroversi pun merebak karena dalam pertemuan Suhardiman meninggalkan amplop yang ditutup map. Raja Juli mengaku tidak membuka dan langsung meminta ajudan mengembalikannya. Pengembalian dilakukan langsung kepada Bupati tanggal 12 Juni di kantor Polres Kuansing. Polemik pun langsung muncul. Mengapa Raja Juli mengembalikan amplop kepada Bupati Kuansing? Mengapa tidak melaporkannya kepada KPK sebagai upaya pemberian gratifikasi? Bahkan timbul kecurigaan operasi tangkap tangan Bupati Kuansing sudah bocor. Aturan pengembalian gratifikasi yang diterima penyelenggara negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, gratifikasi yang diterima penyelenggara negara dilaporkan ke KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Raja Juli bilang pertemuannya dengan Bupati Kwan Sing adalah audiensi terbuka. Menteri Kelahiran Pekanbaru Riau itu mengatakan tidak pernah memberikan konsensi hutan kepada Bupati Kwan Sing dan siap bekerja sama dengan KPK. KPK menyatakan pengembalian amplop yang dilakukan Raja Juli tidak serta-merta menghapus tindak pidana. KPK sedang menyelidiki apakah pemberian amplop terkait dengan pengurusan izin atau konsensi kawasan hutan atau kesepakatan lain. Tidak tertutup kemungkinan KPK juga akan memeriksa Raja Juli Antoni. Sejauh ini, menurut pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, ditemukan adanya fakta pengumpulan uang dari Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kwan Sing untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Selain menyelidiki dugaan pemberian izin kawasan HPT, KPK juga harus mendalami mengapa Menteri Kehutanan tidak melapor telah menerima gratifikasi sebagai yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Janggal rasanya jika seorang menteri tidak memahami perintah undang-undang, apalagi terkait dengan dugaan korupsi. Saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Presiden bilang tidak ada pejabat kebal hukum dan meminta menteri-menterinya membersihkan diri sebelum dibersihkan. Rasanya tidak perlu ada keraguan bagi KPK untuk mengungkap kasus dugaan pemberian gratifikasi atau amplop Bupati Kwan Sing kepada Menhut Raja Juli Antoni. Pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, Ini saat yang tepat bagi KPK membuktikan apakah masih punya nyali dan jadi tumpuan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan.